Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gede Antara sebagai tersangka kasus korupsi sumbangan pengembangan institusi atau SPI. Mahasiswa baru seleksi jalur mandiri sepanjang tahun akademik 2018 sampai 2022. Sebelumnya Rektor Universitas Lampung Karomani juga terlibat kasus serupa dan telah menjadi terdakwa. Ini jelas pil pahit yang harus ditelan oleh dunia pendidikan di Indonesia dan yang jadi pertanyaan adalah apakah praktik seperti ini juga terjadi di PTN lain? Untuk membahasnya telah bergabung dua narasumber melalui sambungan Zoom. Ada Koordinator ICW Agus Sunaryato. Selamat malam Mas Agus. Selamat malam Mbak Eva. Dan ada Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat malam Mas Dede. Selamat malam Mbak Eva. Saya ke Mas Dede dulu. Mas Dede, ada dua kasus yang melibatkan rektor universitas atau rektor perguruan tinggi negeri. DPR mendengar informasi ini apa saja yang sudah didengar oleh DPR dan melihat kasus ini bagaimana? Ya, Mbak Eva, jadi ketika kasus Unila ya kita sebut itu terjadi beberapa bulan yang lalu, DPR segera melaksanakan yang disebut sebagai fungsi pengawasan panja perguruan tinggi. Di mana di dalam panja perguruan tinggi itu kami ingin mencoba melihat dari berbagai sisi isu permasalahan bukan hanya dari sisi pelaksanaan penerimaan jalur mandiri saja, tetapi juga kenapa sampai perguruan tinggi negeri yang notabene dibiayai oleh negara kemudian sampai membuat sebuah kesempatan untuk adanya seleksi jalur mandiri yang kemudian berkonotasi adanya indikasi korupsi. Ya. Ternyata dari situ kita melihat adanya pengurangan bantuan pemerintah terhadap perguruan tinggi negeri, yaitu dikuranginya dukungan bantuan subsidi ataupun juga bantuan pembiayaan. Perguruan tinggi negeri didorong untuk menjadi PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, sehingga harus mencari pendanaannya sendiri. Nah, inilah salah satu isu utama ketika perguruan tinggi negeri yang notabene dari dulu sejak dari awal itu dibentuk dibiayai oleh negara, kemudian tiba-tiba harus berproses untuk membiayai dirinya sendiri. Sementara kawan-kawan rata-rata adalah akademisi, tidak punya pemikiran bagaimana caranya mengembangkan entrepreneurship. Dan cara yang termudah adalah salah satunya membuka jalur mandiri ini, yaitu di mana ada sumbangan-sumbangan. Ya. Nah, permasalahan terbesar adalah ketika payung hukum peraturannya itu kurang kuat. Dan ketika terjadi ini, kami sudah langsung merekomendasikan agar dibuat peraturan mengenai jalur mandiri ini supaya benar-benar transparan. Dan segera kemudian pemerintah mengeluarkan Permendikbud yang terbaru tahun 2022 tentang adanya transparansi dan harus juga diumumkan tentang besaran daripada seleksi jalur mandiri. Bahkan kami Panja juga sudah merekomendasikan bahwa penerimaan jalur mandiri itu tidak boleh dikelola oleh pihak kampus sendiri atau dalam arti kata oleh kewenangannya rektor sendiri. Harus dibentuk sebuah wali akademik di mana di dalamnya ada civil society, ada kemudian dari LLDIK, pemerintah, lalu kemudian juga adalah forum-forum misalnya kita sebut saja Ikatan Alumni yang mana penentuan besaran sumbangan tersebut, lalu kemudian siapa yang masuk kuotanya dari 40% kita turunkan langsung drastis menjadi 20% misalnya gitu ya. Dan itu tidak lagi ditetapkan oleh rektor. Sehingga nanti ketahuan larinya kemana, dananya siapa yang lolos, siapa yang berhasil, dan besarannya berapa. Itu semua rekomendasi sudah kita lakukan. Dan apa yang terjadi di Universitas Udayana tentu ini yang tadi kebetulan saya juga habis live dengan Pak Putu dari Kejaksaan Bali, juga menyampaikan memang data ini ditemui sejak 2018, artinya sebelum ada Permendikbud tersebut. Oleh karena itu, saya menduga ini kebetulan Universitas Udayana yang mendapatkan laporan dari masyarakat. Bisa saja perguruan tinggi negeri lain pun menjalankan hal yang sama. Jadi oleh karena itu, respon kami pemerintah dalam konteks ini Kemendikbud harus segera membuat aturan yang baku yang tidak gray area, tidak abu-abu di dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru terutama di mana sebagaimana yang saya katakan tadi transparansi adalah keniscayaan. Sementara itu dulu Mbak Eva. Baik, artinya apa yang terjadi di Udayana ini sebetulnya bisa diprediksi karena
DPR melihat bahwa ada potensi atau ada celah korupsi dari aturan yang ada bisa ditemukan nantinya. Kita tidak perlu kaget kalau nanti di kedepannya akan ada PTN-PTN lain begitu, Mas Dede? Ya, ada kemungkinan demikian Mbak Eva, karena seleksi jalur mandiri ini memang menjadi isu yang sangat besar sekali, menarik, karena salah satu yang dari awal kami ingin seleksi jalur mandiri ini ditiadakan. Tetapi karena kemudian perguruan tinggi negeri mengatakan bahwa itu salah satunya adalah fungsi untuk subsidi silang bagi pembiayaan untuk siswa-siswa yang tidak mampu. Karena kan perguruan tinggi negeri dengan biaya yang murah, salah satunya adalah subsidi silang dengan siswa-siswa yang mampu mensubsidi kepada yang tidak mampu. Lalu pengembangan fasilitas dan lain-lain. Kami juga sering berdebat bahwa perguruan tinggi negeri, ya tanah, ya bangunan, ya gaji dosen sebetulnya sudah dibiayai oleh negara. Tapi karena pemerintah dalam konteks ini mengurangi bantuannya agar kampus bisa mandiri, maka akhirnya mereka harus berupaya sendiri. Dan kalau Mbak Eva paham, saat ini banyak kampus perguruan tinggi negeri pun juga mengeluhkan bantuan pemerintah yang semakin berkurang. Nah, oleh karena itu isu utamanya sebetulnya di sini itu tadi, bahwa memang benar kampus sebagai institusi pendidikan diharuskan mencari dana tambahan untuk pengembangan pendidikan yang di luar daripada UKT belum tentu sanggup. Ya, karena bagaimanapun juga kampus ini bukan entrepreneur tadi saya katakan. Dan kalau tidak segera dibuat payung hukum yang tepat, maka kemungkinan besar besok-besok akan terjadi lagi temuan-temuan seperti ini. Karena aparat penegak hukum melihatnya adalah adanya penggunaan sumbangan SPI ini untuk hal-hal yang tidak tertuang di dalam peraturan yang tertulis. Jadi misalnya ini pasti akan jadi temuan yang lebih banyak lagi. Oke, baiklah. Baiklah, itu catatan dari Komisi 10 DPR. Lalu bagaimana kemudian catatan dari ICW? Apakah apa yang ditemukan ICW kurang lebih gambarannya sama, Mas Agus? Ya, pertama memang ruang untuk perolehan sumbangan dari masyarakat itu memang sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, pasal 24, sehingga ini yang kemudian menjadi dasar hukum bagi perguruan tinggi untuk mengambil dana dari masyarakat. Nah, persoalannya kampus-kampus ini atau perguruan tinggi ini tidak memiliki berapa sih standar biaya atau kos operasional dari setiap kampus, setiap fakultas, setiap jurusan atau setiap program studi. Nah, kita tidak pernah tahu sebenarnya apa dasar perhitungan setiap program studi itu misalnya menaikkan atau menetapkan jumlah SPI-nya. Kayak misalnya di kampus Udayana ini kan nilai jumlah sumbangan terendahnya adalah 6 juta dan tertingginya 1,2 miliar. Nah, itu dasarnya apa? Hitung-hitungannya dari mana? Akreditasi dan lain-lain, biaya untuk apa gitu. Padahal kan kita juga ada misalnya bantuan operasional pendidikan untuk perguruan tinggi. Kemudian juga ada UKT, kemudian juga di Permendikbud 25/2020 itu juga diatur soal BKT misalnya. Nah, kalau kemudian kita bisa punya acuan, misalnya setiap kampus, saya setuju tadi misalnya Mas Deddy Yusuf bilang bahwa penentuan ini harus diatur oleh mungkin komite tertentu ya yang bisa yang terdiri dari berbagai unsur untuk menentukan. Nah, kalau dari situ kemudian kita sudah punya ukuran sehingga komite ini juga bisa menetapkan berapa misalnya kenaikan atau berapa biaya yang harus ditetapkan oleh SPI gitu ya di dalam komponen SPI. Nah, persoalannya lagi-lagi kan sekarang seringkali kuota ditetapkan tapi dasar penetapan kuotanya juga tidak jelas berapa gitu ya. Kenapa menetapkan kuota seperti ini? Kemudian seringkali juga dimainkan misalnya walaupun sudah ada aturan dalam Permendikbud 25/2020 itu
Misalnya anak yang dari keluarga tidak mampu tidak dibebankan SPI atau tidak jadi ukuran SPI. Kemudian tidak dijadikan syarat lulus atau tidak lulus. Tapi kalau kemudian sudah ditetapkan standar SPI-nya, siapa yang bisa mengontrol nih anak-anak yang tidak mampu, calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu ini dijamin tidak dibebankan atau tidak diluluskan atau diluluskan. Nah ini kan yang tidak jelas kalau misalnya pengawasannya tidak ketat gitu. Jadi ini jadi menurut saya jadi persoalan itulah yang kemudian menyebabkan ada jual beli bangku atau jual beli kursi jadinya. Karena sudah ditetapkan dulu angkanya, kemudian orang-orang otomatis akan semakin saya memberikan sumbangan yang lebih besar, maka kemungkinan saya akan lulus, kemungkinan saya akan diterima, maka juga akan lebih besar. Karena lagi-lagi aturannya, ukurannya adalah jumlah uang yang dibebankan. Gitu. Ini jadi persoalan menurut saya, dan rasanya akan tidak hanya terjadi di Universitas Udayana, pasti di kampus-kampus lain. Ini menurut saya ya hanya yang baru kelihatan saja ini di Udayana ataupun di Unila dan beberapa kampus di Sumatera kemarin ya yang terjerat oleh KPK gitu. Tapi kampus-kampus lain sebenarnya ada juga yang tidak membebankan SPI gitu. Hanya UKT dan BKT. Nah, ini menurut saya memang harus diselesaikan persoalan-persoalan ini, direview lagi semua aturan yang ada, terutama soal Permendikbud, sehingga bisa meminimalisir, harapannya sih bisa menghilangkan berbagai pungutan. Ini kan seperti pungutan yang dilegalisasi ya. Cuma persoalannya pengawasannya tidak ketat, diskresi dari rektor itu begitu besar. Saya duga ya, kalaupun ada informasi dari jaksa di sana bahwa ada penerimaan uang yang masuk ke rekening-rekening para panitia misalnya, ya pasti itu sudah ada dasarnya. Bisa saja sudah ada informasi dari PPATK misalnya yang diserahkan kepada kejaksaan, sehingga jaksa berani mengambil keputusan untuk menetapkan tersangka kepada para pejabat-pejabat tersebut. Gitu. Ya, oke. Yang menarik di sini, Mas Agus, tadi kita sama-sama mendengar bagaimana Rektor Udayana mengatakan bahwa audit sudah dilakukan dan tidak pernah ada masalah begitu sebetulnya di dalam pengelolaan keuangan di Universitas Udayana. Artinya apakah memang aturan yang ada ini sehingga membuat audit yang dilakukan itu tidak bisa mendeteksi terjadinya korupsi di dalam penerimaan dana SPI ini? Ya, audit itu kan jenisnya macam-macam ya, Mbak. Audit yang sifatnya sebatas kewajaran akuntansi, ya biasa kita dengar dari banyak pemerintah daerah, wah audit kami itu sudah wajar, tidak tanpa pengecualian. Padahal sebenarnya yang disampaikan di situ hanya pemaparan, penyajian, laporan keuangan sudah sesuai standar akuntansi. Apakah di situ ada pelanggaran? Bisa saja terjadi gitu. Nah makanya kalau kemudian kejaksaan misalnya mendorong atau melakukan audit investigatif, pasti ada indikasi temuan-temuan. Jadi leveling dari audit itu juga berbeda-beda, bukan hanya soal kewajaran, tapi juga soal kedalaman. Kalau ada temuan-temuan dan pendekatannya nanti beda-beda. Misalnya apakah hasil temuan itu, hasil auditnya akan ditemukan ada kelebihan bayar dan lain-lain, itu harus dikembalikan. Tapi kalau yang misalnya ada indikasi pidana, merugikan keuangan negara atau bahkan perekonomian negara, pasti itu akan diproses secara hukum. Gitu. Oke, saya ke Mas Dede lagi. Mas Dede, ini dugaan korupsi dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi tertinggi di kampus, di dunia pendidikan. Nah, kalau DPR melihatnya bagaimana? Bagaimana ini kemudian dampaknya secara umum terhadap dunia pendidikan? Ya, sebetulnya kalau kita berbicara pendidikan tinggi, itu sebetulnya adalah high education yang harus kita hormati ya. Karena bagaimanapun juga institusi pendidikan ini adalah sebuah lembaga terhormat di mana dari lembaga inilah lahir orang-orang yang kredibel. Ya, dalam sisi pemikiran, sisi gagasan ataupun juga kredibilitasnya.
Namun tadi saya katakan ketika kemudian pimpinan tertinggi rektor memiliki tanggung jawab untuk mengelola sebuah kampus dengan kebutuhan pembiayaan, inilah yang menjadi satu isu besar. Apalagi rektor itu dipilih tidak secara mutlak dari bawah langsung, karena ada 30% suara kementerian. Ya, jadi kalau mencari kemudian mengurut-urut, menteri sebetulnya juga bertanggung jawab memilih rektor, karena itu ada 30% haknya dari pusat. Rektor dipilih suaranya 30% itu dari suaranya kementerian. Nah, konteksnya di sini adalah kalau di luar negeri untuk mencari pembiayaan itu bukan rektor, itu ada namanya presiden. President of the university, itulah yang mengurus masalah soal pembiayaan, pencarian dana, dan lain-lain. Rektor fungsinya benar-benar menjalankan fungsi akademik yang berada di dalam sebuah institusi pendidikan, karena dia sifatnya mulia, itu tadi. Nah, di sini memang di Indonesia ini belum terjadi fungsi presiden, ya, presiden university. Presiden university inilah yang kemudian bagaimana caranya dia membuat kerjasama dengan industri, sehingga riset-riset dia bisa terpakai di dalam dunia industri, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dan ataupun yang lainnya, sehingga produk-produk output daripada kampus itu bisa menjadi manfaat quote unquote sebagai sebuah pembiayaan buat kampus itu sendiri, ya, termasuk juga bagaimana melobi kepada pemerintah, bagaimana melobi kepada foundation dan lain-lain. Jadi bukan rektor ditugaskan juga untuk katakanlah mencari pendanaan tambahan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang saya katakan, ketika seleksi jalur mandiri ini menjadi kewenangan otoritas full daripada pimpinan tertinggi, berapa besarannya, siapa yang ditentukan, maka masuklah kemudian KTBLC orang yang kemudian meminta rekomendasi, menelpon rektor dan lain-lain untuk memasukkan. Memang itu biasa terjadi di daerah berbagai katakanlah kita sebut saja mungkin pejabat-pejabat yang ingin anaknya masuk ataupun dan itu bisa dikatakan semua orang ingin menitipkan anaknya di kampus-kampus negeri. Kalau tidak pakai pembiayaan, itu namanya hubungan baik, ya. Tetapi tentu harus melewati tes. Tapi kalau pakai tadi pembiayaan, itulah yang kemudian menjadi nilai-nilai masuknya celah-celah korupsi. Nah, oleh karena itu, sebagaimana tadi saya katakan, ke depan kami meminta pemerintah membuat aturan main bahwa seleksi jalur mandiri ini pertama dikurangi slotnya. Tidak lagi 40%, tapi menjadi 20%. Malah tadinya kita ingin hapus sama sekali. Supaya jalur mandiri ini lebih banyak kepada swasta. Karena sekarang perguruan tinggi negeri itu membuka seleksi jalur mandiri itu sampai bergelombang-gelombang. Sehingga semua orang berbondong-bondong ingin masuk perguruan tinggi negeri. Swasta, sedangkan swasta saat ini sudah megap-megap karena tidak memiliki mahasiswa yang ingin masuk pada swasta, semuanya mau masuk pada negeri. Nah, disinilah negeri akhirnya dalam tanda kutip tadi bermain, pengen memperbanyak student body sehingga sebanyak mungkin yang seleksi jalur mandiri ini bisa masuk untuk menambah pembiayaan. Ya, jadi sekali lagi kita ke depan meminta jalur mandiri ini dikurangi, hanya boleh 20%, lalu kemudian dibentuklah sebuah sistem namanya wali akademik untuk seleksi jalur mandiri tersebut. Jadi tidak dilakukan kewenangan oleh otoritas rektor, tetapi ada civil society di luar, ya. Dan tadi saya juga baru berbicara dengan jaksanya juga. Saya juga melihat bahwa jika kementerian akan membuat Permendikbud baru nantinya terkait hal ini, harus melibatkan APH, aparat penegak hukum, di dalam membuat peraturan. Karena APH lah yang nanti akan melihat bahwa ada celah-celah yang mungkin tidak bisa dipahami oleh penyelenggara pendidikan. Karena para penyelenggara pendidikan rata-rata bukan penegak hukum. Jadi harapan kami segera setelah masalah ini, jangan sampai nanti tiba-tiba ada temuan-temuan lain di berbagai perguruan tinggi negeri yang mungkin sudah melaksanakan jalur mandiri, maka Kemendikbud harus segera membuat peraturan Permendikbud yang baru. Begitu Mbak Eva. Nah rekomendasi yang tadi Anda sampaikan ini, apakah DPR yakin ini akan bisa memastikan kasus korupsi tidak akan terjadi lagi, Mas Dede? Ya,
Kalau soal kasus korupsi, saya pikir ICW lebih paham ya, karena mau celah peraturan seperti apa, yang namanya orang mencari-cari ya. Kita dengar baru saja juga ada masalah soal pajak lah, apa yang konon katanya sudah sangat prudent, tetapi ternyata masih bisa juga terjadi di mana-mana. Tetapi konteksnya adalah sistem harus kita benahi. Setelah sistem kita benahi, diperbaiki dengan baik, bahwa jika ada oknum, silahkan APH lah yang melaksanakan tugasnya. Jadi jangan sampai institusinya dibubarkan gara-gara ada tikus-tikusnya. Tikusnya silahkan, itu tugasnya APH untuk memberikan sebuah katakanlah tindakan-tindakan hukum. Begitu Mbak Eva. Jadi tikusnya yang diberantas, jangan lumbungnya yang dihancurkan begitu ya Mas Dede ya. Kalau dari Mas Agus, kalau lumbungnya dihancurkan, perguruan tinggi negerinya hancur, kemana mahasiswa kita akan belajar? Itu kan menjadi masalah. Betul. Mas Agus, Anda melihatnya bagaimana? Ya, memang kami berharap juga, ini kan perguruan tinggi merupakan ujung tombak pendidikan nilai ya, karena masa-masa di usia mahasiswa itu adalah salah satu yang sangat transisional gitu, sehingga dibutuhkan nilai-nilai yang bagus, termasuk contoh dari pimpinan di perguruan tinggi. Nah, kalau kemudian rektornya bermasalah, rektornya korupsi, itu kan berarti rusak nilai dari kampus tersebut, walaupun itu hanya seorang rektor atau personal yang dilakukan oleh rektor. Tapi lagi-lagi kan otomatis nanti kredibilitas dari perguruan tingginya jadi hancur. Gitu. Nah, ini khawatirnya kemudian orang mengeneralisir itu menjadi persoalan semua kampus. Nah, ini yang menjadi tantangan ke depan menurut saya, maka harus dikembalikan fungsi perguruan tinggi sebagai pendidikan nilai yang benar-benar soal transparansi, good governance juga ada di kampus gitu. Termasuk juga bagaimana mendorong mahasiswa juga ikut melakukan proses pengawasan, tidak hanya terkait dengan akademik, tapi juga tata kelola di kampusnya sendiri. Nah, seringkali mahasiswa itu dianggap hanya sebagai objek, yang tidak mengerti apa-apa, padahal ya kita tahu sendiri berbagai perubahan yang ada di Indonesia itu ya tidak lepas juga dari peran mahasiswa. Maka seharusnya mahasiswa juga harus ada menjadi wakil dalam pengambilan keputusan-keputusan penting yang menyangkut masa depan mahasiswa itu sendiri, bisa melibatkan senat mahasiswanya atau badan eksekutif mahasiswanya, sehingga ini benar-benar bisa partisipatif gitu ya. Nah, ke depan menurut saya memang jadi tantangan, karena beberapa tahun terakhir ini kampus-kampus banyak sekali yang tersentuh terkait dengan korupsi. Kasus soal penerimaan mahasiswa ini kan hanya salah satu saja. Ada yang terkait dengan pembangunan gedung, itu cukup banyak di seluruh Indonesia yang kampusnya itu terjerat terkait dengan pembangunan fasilitas fisik gitu ya, termasuk pada saat pandemi kemarin, misalnya pembangunan jaringan internet dan lain-lain, termasuk pemberian gelar-gelar kepada orang-orang tertentu, itu juga dipengaruhi oleh korupsi. Jadi ini jadi tantangan ke depan bagi perguruan tinggi untuk mengembalikan lagi fungsi mereka sebagai pendidikan nilai dan sebagai agen perubahan, bukan hanya mahasiswanya tapi juga kampusnya, karena fungsi mereka menjadi sangat penting. Dan menurut saya pusat-pusat studi hukum di kampus itu sekarang banyak berkembang ya, termasuk bahkan di UNUD sendiri. Saya yakin mereka juga bisa dilibatkan tuh untuk melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pihak kampusnya, sehingga kampus itu benar-benar mengeluarkan peraturan itu ya memang peraturan, bukan hanya sebatas diskresi dari rektornya, tapi juga masukan dari seluruh stakeholder kampus, termasuk kalau misalnya mau melibatkan ya tentu
pihak dari eksternal yang paham betul soal aturan-aturan tersebut. Saya pikir itu, Mbak. Baik. Kita akan tentunya kita harapkan kasus suap yang terjadi di Udayana ini adalah kasus terakhir begitu ya, sehingga semoga seluruh masyarakat bisa sama-sama saling menjaga dan mempertahankan marwah dunia pendidikan Indonesia kita. Mas Dede dan Mas Agus, terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Eva. Terima kasih Pak Dede.